Oke, welcome back to my channel Taruna Indonesia TV bersama kakak Dewa Gede Tantara Tessa Putra. Dan tentunya di video kali ini kakak ingin memberikan informasi terkait dengan pengumuman penting yang harus kalian persiapkan sebelum kalian melakukan tes ya. Jadi pengumuman penting ini sangat fatal apabila kalian tidak bawa atau tidak kalian hidangkan pada saat nanti tes. Dan sebelum video ini dimulai, silahkan bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan di subscribe terlebih dahulu karena channel kakak akan selalu memberikan informasi terupdate terkait dengan perguruan tinggi kedinasan. Jangan lupa juga untuk hit button lonceng ya. Dan jangan lupa juga untuk like, kemudian share video ini ke teman seperjuangan kalian. Jangan pelit ilmu. Dan jangan lupa juga untuk komen apa yang ingin kalian sampaikan di next video nanti tentunya. Dan tentu ini harus kakak sampaikan kepada kalian ya. Yang pertama tentang psikotes ya, psikotes. Jadi seleksi penerimaan calon taruna taruni atau yang sering kita sebut, aduh, si pencatar, besar sekali, si pencatar ya. Kemudian baik itu jalur reguler pola pembibitan ataupun juga non pola pembibitan, Kementerian Perhubungan tahun akademik 2020-2021. Untuk seluruh peserta pencatar itu diharapkan datang pada pukul 8. Jadi sebelum pukul 8 kalian harus datang. Nah, jadi peserta wajib datang 60 menit sebelum tes dimulai. Jadi 60 menit sebelum tes psikotes itu dimulai. Dan psikotes ini dilaksanakan dari tanggal 13 sampai dengan tanggal 14. Jadi udah lewat ya. Kemudian adapun juga tes wawancara. Nah, ini yang terpenting karena tes wawancara ini masih ada yang berlangsung ya, masih ada yang berlangsung. Karena tes wawancara ini direncanakan pada tanggal 15 sampai dengan 17 Oktober 2020 pukul 8 sampai dengan selesai. Nah, jadi peserta juga diharapkan wajib datang 60 menit sebelum tes dimulai. Nah, jadi seperti itu. Kemudian adapun juga untuk pelaksanaan tes akademik ya. Jadi untuk pelaksanaan tes akademik bagi peserta jalur non pola pembibitan, peserta tes akademik adalah peserta pencatat jalur non pola pembibitan dan yang tes di Poltronda Bali itu sebanyak 23 orang. Kemudian untuk lokasi tesnya di kantor regional 10 BKN Denpasar. Jadi ini sepertinya akan menggunakan sistem CAT. Kemudian mekanisme pembayaran dan jadwal pelaksanaan ujian akan diinformasikan lebih lanjut pada pengumuman berikutnya. Jadi memang belum ada pengumuman untuk mekanisme pembayarannya. Mungkin on the spot ya. Kemudian ini yang harus kalian bawa dan jangan sampai kalian ketinggalan atau kalian bisa fatal kalau nggak bawa. Bisa membuat panik sehingga kalian tidak konsen pada saat tes psikotes ataupun juga tes wawancara nanti. Nah, jadi persyaratan dan perlengkapan yang harus kalian bawa itu antara lain yang pertama kalian menggunakan baju seperti pada saat tes SKD ya. Jadi peserta diwajibkan menggunakan kemeja putih formal, celana atau rok panjang berbahan kain warna gelap dan bersepatu. Kemudian untuk jilbab warna hitam polos bagi kalian yang berjilbab untuk cewek ya. Kemudian peserta wajib membawa dokumen asli antara lain identitas diri, KTP atau bukti rekam EKTP asli ataupun juga KK. Kemudian nah di sini pun juga tertulis ya di dalam kurung bagi peserta yang belum memiliki KTP, kartu tanda penduduk diwajibkan membawa kartu keluarga atau KK dilengkapi identitas lain yang menggunakan foto diri. Nanti kakak ulangi, bagi kalian yang belum memiliki KTP atau kartu tanda penduduk diwajibkan membawa kartu keluarga yang dilengkapi identitas lain yang menggunakan foto diri. Nah, jadi seperti itu. Kemudian kalian juga harus membawa bukti pembayaran asli psikotes dan juga wawancara. Ya, bukti pembayaran asli struknya itu struk. Kalau kalian menggunakan banking, kalian SS-nya ya, jadi seperti itu. Tapi di print SS-nya ya.
screenshotnya di print. Kemudian ini yang terpenting, kalian harus membawa kartu ujian. Kartu ujian tuh print aja yang baru ya, buat cadangan. Kartu ujian yang kemarin juga dibawa, yang baru juga dibawa. Jangan sampai kalian seperti yang pernah kakak bahas di kesalahan adik-adiknya, dia membawa kartu yang lama tapi tidak membawa kartu print-printan yang baru, sehingga dia panik dan harus ngeprint di luar. So ya, itu menjadi salah satu faktor yang membuat kita nggak konsen ya, baik itu tes psikotes maupun juga wawancara. Karena di awal waktu sudah mepet, kemudian kita panik ternyata belum ngeprint kartu yang baru, sehingga itu juga akan menjadi titik negatif kalian ketika kalian akan mengikuti tes psikotes ataupun juga tes wawancara. Kemudian peserta juga diwajibkan membawa alat tulis sendiri seperti ballpoint, pensil HB, dan 2B. Nah, ini tentunya nanti akan digunakan pada saat kalian menggambar ya. Kemudian juga peserta diharapkan membawa kendaraan roda 2 atau diantar oleh orang tua wali. Jadi boleh kalian membawa kendaraan sendiri atau juga kalian boleh juga diantar oleh orang tua. Kemudian di sini pun juga ada peringatan atau warning yang harus kalian ketahui, bahwasanya peserta hanya dapat mengikuti seleksi pada hari, tanggal, dan waktu yang telah ditentukan dengan membawa perlengkapan dan persyaratan administrasi yang diperlukan. Apabila terdapat peserta yang tidak memenuhi perlengkapan dan persyaratan yang sudah ditentukan, maka peserta tidak diperkenankan mengikuti tes. Nah, ini harus kalian pahami. Apabila terdapat peserta yang tidak memenuhi perlengkapan dan persyaratan yang sudah ditentukan, maka peserta tidak diperkenankan untuk mengikuti tes. Artinya, ketika kalian tidak mengikuti tes, itu udah jomplang banget nilai kalian nanti pada saat pantohir. Misal kalian tidak ikut psikotes ataupun juga wawancara, ya udah jomplang banget nilai kalian gitu. Jadi ya bahaya ya, bahaya. Oke. So ya, kalian harus perhatikan persyaratan dan perlengkapan yang kakak sampaikan sebelumnya tadi ya. Mungkin itu aja yang dapat kakak sampaikan, pengumuman penting, dan tentu ini menjadi attention banget buat kalian, biar kalian tidak apa ya, tidak lengkap sehingga kalian itu tidak diperkenankan untuk ikut tes. Itu kan bahaya banget, apalagi kalau misalnya kalian masih berusaha untuk ngeprint dan ngambil hal sebagainya, kalian itu pasti panik karena kalian dikejar oleh waktu. Makanya persiapkan sehari sebelum kalian tes perlengkapan yang harus kalian bawa, yang sudah kakak sampaikan tadi di persyaratan dan perlengkapan yang harus kalian penuhi. Dan tentu besoknya kalian tenang, tinggal ikut tes, tinggal menyerahkan berkas administrasi. Kemudian yang administrasi itu antara lain tadi ya, KTP, terus bukti pembayaran dan sebagainya yang kakak sebut tadi itu, sehingga kalian nyaman pada saat kalian tes psikotes ataupun juga wawancara. So mungkin itu aja video yang dapat kakak sampaikan pada video kali ini. Semoga bermanfaat, semoga bisa memberikan persiapan yang lebih matang untuk kalian, sehingga kalian akan tenang untuk tes psikotes atau wawancara. Nah, bagi kalian yang belum menonton video sebelumnya tentang wawancara dan psikotes, silahkan cek link di bawah, ditonton aja dulu sebagai persiapan kalian untuk kalian tes nanti. Dan di next video kakak mungkin akan membahas tentang penilaian wawancara serta penilaian psikotes dulu ya. Bagaimana sih, karena banyak banget yang penasaran psikotes itu seperti apa dan wawancara itu dinilainya apa yang dinilai. So nanti juga kakak juga akan bahas tentang penilaian pantohir, dan ini mungkin yang ditunggu-tunggu karena pada saat tes pantohir tidak ada nilai kalian, yang ada cuma nomor formulir atau nomor pendaftaran kalian dan juga nama kalian. Itulah yang ada di pantohir nanti. Ngantuk banget sumpah, ini kakak belum dapat tidur full, tapi kakak harus kerja pagi ini ya. Itulah, sangat sibuk adik-adik. So terima kasih yang sudah nonton video ini sampai akhir. Mohon maaf apabila ada kata atau salah tingkah. Jangan lupa untuk tetap subscribe, kemudian hibah tombol loncengnya, dan jangan lupa juga untuk like video ini, share ke teman seperjuangan kalian, dan komen apa yang ingin kalian sampaikan di next video nanti. And see you next time. Peace.